Aku sering skip jadwal pumping, gimana ya? Hai Mam, welcome to my channel. Oke Mam, hari ini aku mau jawab pertanyaan dari Mam Guess Who. Gimana caranya saat Mam Eping ini skip pumping karena susah bagi waktu, anaknya sering digendong, atau di masa-masa MPASI. Nah, aku udah pernah ceritain di jadwal pumping videoku ya. Kalau kalian mau lihat jadwalnya, di sini aku akan memperjelas dan gimana caranya aku bisa survive sampai sekarang aku jadi mama Eping sudah mau 1 tahun. Nah, di masa-masa sulit itu adalah waktu masa-masa anak mulai makan dan di masa-masa anak mulai tanggung, jalan belum bisa, kan? Terus digendong juga atau ditidurin juga udah nggak diem. Nah, di masa itu mulai deh jadwal mama Eping berantakan. Nah, itu juga yang aku alami, tapi aku bisa melewatinya dan tetap aku bisa mencukupi ASI Salman tanpa bantuan atau tambahan susu apapun. Nah, kalau masa MPASI ini dari umur 6 bulan sampai mau 1 tahun itu kebutuhan ASI itu masih 70% ya, 30% makan. Nah, kalau di atas 1 tahun ini udah mulai berkurang. Makanya di masa-masa berantakan aku itu sering naik turun. Nah, caranya gimana? Caranya nih, pas mami ada waktu pumping sebisa mungkin, sesering mungkin, sesempatnya. Misalkan mami ini skip pumping sampai 6 jam baru bisa pumping. Nah, di sela-sela itu kalau ada waktu walaupun belum 2 jam mami pumping ya, silahkan pumping sebisa mungkin, sesempat mungkin, walaupun waktunya nggak sampai setengah jam, misalkan 20 menit. Nah, sehari aku pernah itu bisa pumping cuman 4 kali. Nah, aku rubah tuh, di siang aku susah bagi waktu sampai jam 12 siang, pas anakku tidur aku baru bisa pumping. Nah, di masa-masa tidur siang itu aku bisa 2 kali pumping. Jadi memang gak teratur, tapi kita usahain untuk menjaga produksi ASI dengan pumping. Rumusnya sesering mungkin, sebisa mungkin, dan sesempat mungkin. Terus pas udah anjlok banget nih, kalau misalkan udah sampai anjlok, karena aku pernah anjlok, kalian udah lihat cerita-ceritaku kali kan di videoku yang lain, luangkan waktu 1 hari itu. Kalau misalkan bisa dititip, alhamdulillah, titip dulu sebentar gitu kan. Silahkan mami pumping sesering mungkin di hari itu, bisa sampai 12 kali atau lebih, dan kalau bisa tidak skip power pumping ya selama 1 minggu. Tapi aku sih suka kayak gitu juga, jadi selang-seling. Kadang 3 hari aku power pumping, 1 hari itu suka ketiduran, nah besoknya bisa power pumping lagi. Ingat Mam, kuncinya itu di supply by demand. Kalau misalkan ASI kita, kalau kita kurang pengosongan, kurang pumpingnya, berarti harus pumping lagi sesering mungkin. Kalau memang nggak bisa teratur ya sesempatnya itu. Dan karena aku prinsipnya anakku harus minum ASI, pas jatuh itu, pas gak cukup 1 kali pumping itu sampai 20 ml doang, 50 ml doang, sedangkan anakku minumnya sampai waktu itu 150 ml, aku kejar lah, pokoknya aku harus pumping sampai 1 gelas. Dan itu tuh cuman sehari sampai 2 hari kayak gitu, habis itu meningkat lagi.
Memang nggak mudah, tapi bukan nggak bisa diusahain. Jadi mama Eping kan memang kayak gitu. Nah, tinggal dari kita gimana strategi kita sendiri. Itu strategi aku. Mudah-mudahan bisa diterapkan di mam. Nah, aku tinggalnya sama ibu aja, sama orang tua, ya kan. Jadi aku minta tolongnya sama ibu. Nah, kalian kalau misalkan tinggalnya cuma berdua sama suami, memang lumayan sih menurut aku tuh cukup berat kalau jadi mama Eping. Kalian keren banget kalau bisa survive tinggal berdua sama suami. Terus cara yang lain itu aku tuh sempat sounding anakku di umur 1 tahun, jadi sering sounding gini, Dek, asinya cuma udah segini, jangan marah-marah ya, karena Salman itu kalau kurang itu bisa ngamuk, gak bisa tidur dan lain sebagainya itu. Nah, aku sounding kayak gitu, lama-lama tuh dia tuh ngerti sendiri. Jadi ketika asiku kurang, biasanya dia minumnya 150 ml, nah adanya 100 ml dan belum meningkat lagi, dia tuh nggak nangis. Jadi menerima apa adanya. Udah minumnya segitu, ya udah dia main lagi gitu. Pasti ada masa-masa itu, masa-masa sulit bagi waktu. Tapi kalau anaknya udah bisa jalan, kayak anakku senang main, anteng mainnya, aku bisa sambil perhatiin, sambil pumping gitu. Terus sering juga ya kan, kalau aku lagi pumping anakku ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang udah sering lihat, jadi udah biasa, dia juga nggak yang penasaran pengen ikut-ikutan gitu. Oke mam, itu strategi aku, semoga bisa diambil hikmahnya, dipahami maksud aku tadi gimana, itu cerita ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan aku bisa survive sampai sekarang, sampai anakku sekarang ini umurnya 13 bulan. Semoga kalian juga bisa berhasil. Tetap semangat mama Eping, jangan lupa pumping sesering mungkin, sebisa mungkin, sesempat mungkin. Kalau memang susah bagi waktu, insya Allah bisa ya. Oke, itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah dukung channel ini. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.